Bismillah, selamat datang di channel saya Aryo Dimas Permadi. Kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan dan juga mempraktekkan cara untuk menambahkan kolom di Revit 2026 untuk bangunan gedung CPT UPI ya. Nah, ini yang sebelumnya itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya yang sudah saya upload, itu mengenai dimension dan level. Lalu kita buka saja file yang ini. Ya, kita lanjut. Itu kita modelkan si ininya ya, si sebelumnya saya sudah modelkan, tapi ini saya akan menunjukkan caranya ya. Mungkin bisa dilihat di sini ya. Saya akan sertakan. Nah, ini seperti ini untuk si kolomnya. Jadi ini tempat-tempatnya itu di sini ya. Ini kita bisa lihat ya, kita modelkan saja. Jadi yang pertama itu kita akan definisikan dulu si kolomnya. Jadi ada dua tipe. Oke, langsung saja ya. Jadi ke structure, lalu ke kolom. Lalu di sini ada dua tipe. Yang tipe K1 itu ada 350 kali 450 mm. Lalu kita pilih saja dan lalu pilih di sini. Setelah itu saya sudah klik escape 2 kali. Lalu kalian bisa select ininya, kolomnya, lalu bisa klik CO, lalu bisa copy ke atas ini, ke grid yang 6. Nah, di sini. Oke. Setelah itu kita coba lihat lagi ya di sini. Itu ada lagi ya, ini untuk grid. Nah, itu untuk tadi yang K1. Lalu selanjutnya yang K2 ya. Nah, ini ada di sini K2 nih, dari 2 sampai 5. Sebenarnya di sini pun ada K1 ya. Nanti kita ubah. Nanti kita yang di sini K1 kan, oke. Oke, kita modelkan ya di yang K2, yang untuk grid 2 itu seperti ini. Oke. Kita ubah ke 350 kali 350. Kalau belum tahu cara untuk mengeditnya, kan bisa klik edit type, lalu bisa diduplicate kalau misalkan belum, lalu rename lah ininya bisa berapa. Oke, kalian bisa atur si B dan H-nya. Oke. Oke, lanjut kita ke structure lagi, lalu yang ke kolom kita ganti ke yang 350 kali 350. Yang di sini, di sini, di sini, sini, ini semua ya. Oke, sudah. Ketika sudah, kalian select yang ini, lalu klik MV, lalu pilih tengahnya dan move ke kiri sepanjang 1000 mm atau 1 meter. Untuk yang ini juga di move ke kanan ya. Yang ini di move juga sepanjang 1000 mm tapi ke arah kanan. Oke, seperti ini. Oke, lanjut yang gedung C. Yang grid yang 3 itu seperti ini ya, yang ABC, lalu HIJK, dan 3 PQR. Oke. Lanjut ke structure column. Lalu ini ABC, K2 ya. Jadi lalu HIJK, lalu yang PQR. Oke, lanjut yang grid 4 itu K2 mayoritasnya, tapi di sini ada yang K1 itu di move ke atas sepanjang 1,5 meter.
Oke. Kita modelkan lagi, kita structure, lalu column, to column. Kita modelkan di sini. Kita cek lagi ya. Ya seperti itu. Dan kita akan ubah yang ini menjadi kolom K1 ya, yang ini 350 kali 450 ini sudah terubah. Lalu saya akan klik MV untuk move ke atas sepanjang 1500 mm. Nah seperti itu. Lalu ini untuk yang selanjutnya ada kolom grid 5 atau ya di kolom yang grid 5 itu seperti ini ya. Nah ini saya akan copy saja yang sini dan yang sini. Saya akan klik CO, lalu sorry. Kita klik Alt, bukan Alt ya, Ctrl, hold Ctrl, hold. Nah, lalu saya akan klik CO, copy ke sini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini sudah ya, bisa dilihat ini sudah untuk model kolomnya untuk lantai 1. Nah, ini saya mungkin akan ini ya. Si top levelnya. Nah, saya akan ke 3D mungkin ya, atau ke level 1 deh ya. Ke level 1 lalu pencet ini, lalu klik kanan, mana ya, select all instances, lalu visible in view. Nah seperti ini untuk yang kedua. Jadi ini yang kedua. Oh sorry, ternyata yang ini tuh K2 dia. Seharusnya dia ini K1. Kita edit dulu. M-nya jadi K1. Oke, sip. Kita cek, kita klik ini seperti tadi ya. Lalu select all instances, lalu visible in view ya. Sudah bisa dilihat ini yang terselect itu yang K2. Lalu kita top levelnya ke level 2 kan. Klik apply. Lalu juga untuk yang K1 klik salah satu kolom K1, lalu klik kanan, lalu select all instances, lalu ke visible in view. Nah setelah itu top levelnya ke level 2 kan, apply. Nah setelah itu kita bisa ke tampak samping ya, misal ke north atau ke south. Saya akan ke south coba ya. Nah di sini ini masih belum harus ada yang diedit dulu, jadi saya akan edit si ininya ya. Saya akan klik salah satu, lalu saya akan geser si ininya. Nah ini jangan gini, jadi sebaiknya di select semuanya. Nah seperti ini, lalu klik salah satu, lalu geser gitu ya. Ini ada bulat ini kan, lalu drag sampai agak ke kanan. Nah sekitar segitulah. Lalu yang ini juga bisa digeser sampai melewati si kolomnya yang ini ya. Nah lalu ini juga kita escape dulu, lalu kita select ini gridnya, lalu pilih salah satu, klik kiri salah satu si gridnya, lalu kita
lihat nih ada tanda bulat ini, lalu kita pencet, lalu kita bisa tekan dan drag ke atas. Nah, seperti itu ya contohnya ya. Lalu ini juga bawahnya kita bisa drag, ada bulat itu tadi ya, ke bawah melewati si kolomnya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, sudah ya. Lalu kita bisa select si kolomnya. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa cek di 3D apakah sudah terselect semua. Ini sudah ya, sudah terselect semua. Lalu kita bisa ke clipboard, lalu pencet copy to clipboard, lalu klik paste, lalu align to selected levels, lalu pilih level 3 dan level 4. Kita pilih juga, kita sambil klik CTRL di keyboard atau pada keyboard. Untuk begini ya, untuk bisa double. Oke, untuk bisa double select seperti ini. Lalu setelah itu klik OK. Nah, ini sudah ya teman-teman, tapi bisa dilihat ini masih ada yang seperti ini. Jadi masih ada yang si base offsetnya ini tidak nol ya. Jadi kita cek salah satu-satu. Misal ini ya di kolom level 1 nih. Nah, kita cek apakah itu base offsetnya 0, dia sudah 0. Kita cek yang level 2 ya. Nah, ini level 2 sepertinya dia bukan 0 ya base offsetnya, maka dari itu kita ubah base offsetnya menjadi 0. Nah, seperti itu. Klik apply dan oke ya, ini sudah base offsetnya 0. Lalu kita lihat yang level 3 juga, yang di level 3 ke 4 juga sepertinya tidak semua, atau memang semuanya tidak base offsetnya 0. Kita modify atau ganti menjadi base offsetnya 0. Oke, klik apply. Nah, sudah teman-teman ya, ini kita lihat ke 3D ya seperti ini. Sudah untuk tutorial kolom pada bangunan atau cara memodelkan kolom pada bangunan gedung CPT UPI. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.